Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Gustiani Awalia dari kelompok 8 pengantar sosiologi. Pada kesempatan kali ini, kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai perubahan sosial budaya. Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa itu proses sosial. Jadi, proses sosial biasanya menghasilkan keadaan dan struktur sosial yang baru. Proses sosial menciptakan dan menghasilkan perubahan yang mendasar. Mobilisasi gerakan sosial, terciptanya kelompok, asosiasi, organisasi, dan partai politik baru, gaya hidup baru, perkembangan teknologi baru, dan segala dampak lanjutannya. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui apa itu kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia itu sendiri dengan cara belajar. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, bentuk jamak dari budhi, yang artinya budi atau akal. Kebudayaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Budaya sendiri adalah daya dan budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Selanjutnya adalah definisi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu gejala perubahan keadaan sosial tertentu ke keadaan sosial lainnya. Gilin dan Gilin menyatakan bahwa perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variabel cara-cara hidup di dalam masyarakat yang sudah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi atau difusi, dan adanya penemuan-penemuan baru di masyarakat. Lalu selanjutnya definisi perubahan budaya. Kebudayaan mengalami perkembangan atau bersifat dinamis seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri, sehingga kebudayaan ini tidak bersifat statis. Maka, kebudayaan ini dapat mengalami perubahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian perubahan sosial budaya adalah perubahan struktur sosial dan pola budaya di dalam suatu masyarakat. Terdapat perbedaan mendasar antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan sosial ini meliputi perbedaan usia, angka tingkat kelahiran, dan juga penurunan rasa kekeluargaan di dalam anggota masyarakat akibat adanya urbanisasi dan modernisasi. Selanjutnya, perubahan kebudayaan ini aspeknya lebih luas dibandingkan perubahan sosial, karena perubahan kebudayaan ini menyangkut beberapa aspek kehidupan, diantaranya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan-aturan hidup, berorganisasi, dan filsafat. Selanjutnya, ciri-ciri perubahan sosial budaya. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat ataupun secara cepat. Yang kedua, terjadinya perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu yang akan diikuti oleh lembaga-lembaga sosial lainnya. Karena sifat lembaga sosial ini interdependen, maka akan sulit sekali jika perubahan itu hanya untuk lembaga sosial tertentu saja. Yang ketiga, perubahan-perubahan sosial secara cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada dalam kondisi penyesuaian diri. Dan yang keempat, perubahan-perubahan ini tidak akan dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja, karena kedua bidang ini mempunyai timbal balik yang sangat kuat. Saya akan menjelaskan tentang teori perubahan sosial. Dikutip dari buku Perubahan Sosial, karya John Hastie dan Sri Muhammad Kusumantoro, perubahan sosial merupakan variasi cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan geografis, kebudayaan, komposisi masyarakat, ideologi, atau penemuan baru dalam masyarakat.
Nah, perubahan sosial ini juga tidak hanya tentang kemajuan, tetapi juga membahas tentang kemunduran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teori perubahan sosial. Yang pertama yaitu teori evolusi. Nah, teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial terjadi akibat perubahan cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, dan pengembangan sosial. Dalam teori ini, perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu revolusi dan evolusi. Nah, revolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara cepat. Contohnya seperti revolusi politik. Nah, sedangkan evolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara lambat. Nah, contohnya seperti peralihan bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas. Teori yang kedua yaitu teori konflik, di mana teori ini beranggapan bahwa masyarakat dibagi menjadi dualisme kelas, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Nah, di mana kelas borjuis ini yaitu berisi orang-orang atau kaum-kaum yang mempunyai alat produksi dan juga modal sehingga mereka bisa menciptakan suatu usaha. Nah, sedangkan kelas proletar yaitu kelas kaum orang-orang yang tidak mempunyai alat produksi ataupun modal sehingga sering disebut dengan kelas buruh. Nah, dengan adanya dualisme kelas tersebut dapat memicu terjadinya konflik dalam masyarakat dalam wujud revolusi sosial yang nantinya akan berdampak pada perubahan-perubahan sosial. Nah, contoh dari teori konflik ini yaitu revolusi Prancis yang terjadi pada abad ke-18 di mana pada masa itu masyarakat dibagi menjadi beberapa golongan, mulai dari golongan tertinggi, keluarga kerajaan ataupun keluarga kepresidenan, sampai golongan terendah ataupun rakyat yang kurang mampu. Teori yang ketiga yaitu teori siklus. Teori ini menggambarkan bahwa perubahan sosial bagaikan roda yang berputar. Maksudnya adalah perputaran zaman tidak dapat dielakkan oleh siapapun dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Menurut teori ini, kebangkitan dan kemunduran peradaban bangsa mempunyai hubungan korelasional antara satu dengan yang lainnya, yaitu tantangan dan tanggapan. Nah, sebagai contoh dari teori siklus ini adalah jika suatu masyarakat mampu merespon tantangan kehidupan dan bisa menyesuaikan diri, maka masyarakat tersebut akan mengalami kemajuan. Sedangkan jika sebaliknya, maka masyarakat tersebut akan mengalami kemunduran bahkan kehancuran. Teori yang keempat yaitu teori fungsionalis, di mana teori ini beranggapan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku menjadi penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Teori ini juga menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat, di mana masyarakat memiliki sistem sosial yang saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, sistem sosial ini bergerak untuk mewujudkan tujuan dan juga memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, adapun contoh dari teori fungsionalis ini adalah adanya peristiwa pelengseran Presiden Soeharto. Baik, di sini saya akan membahas bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama, perubahan evolusi dan revolusi. Pengertiannya, perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dan dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan ini terjadi karena adanya dorongan dari usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidup perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Misalnya, adanya modernisasi mengakibatkan perubahan pada sistem transportasi dan sistem perbankan. Perubahan revolusi adalah perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau direncanakan sebelumnya. Perubahan ini terjadi bisa karena sudah direncanakan sebelumnya atau tidak sama sekali. Revolusi biasanya diawali oleh ketegangan atau konflik dalam masyarakat. Misalnya, peristiwa terjadinya revolusi industri, di mana terjadi pada tahap produksi yang awalnya tanpa mesin, kemudian berubah menjadi tahap produksi menggunakan mesin. Perubahan yang kedua adalah perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki ialah disebut dengan perubahan yang direncanakan, dan perubahan yang tidak dikehendaki disebut perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah
perubahan yang terjadi karena adanya perkiraan atau perencanaan oleh pihak-pihak yang mengkehendaki perubahan tersebut. Misalnya, perubahan yang dilakukan pemerintah melalui perundang-undangan untuk melarang anggota dewan merangkap sebagai pegawai negeri sipil. Perubahan yang tidak direncanakan ialah perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan ini biasanya menimbulkan pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, kecenderungan untuk mempersingkat prosesi adat pernikahan yang memerlukan biaya besar dan waktu lama. Meskipun perubahan ini tidak dikehendaki masyarakat, tetapi tidak sanggup untuk menghindarinya. Yang ketiga adalah perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil dan besar memiliki batas-batas yang sangat relatif. Perubahan kecil diartikan perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan sebab tidak menimbulkan perubahan bagi lembaga masyarakat. Perubahan besar adalah sebuah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti masyarakat. Contohnya, pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian dari mesin, misalnya traktor, pada masyarakat agraris merupakan perubahan yang membawa pengaruh besar. Perubahan sosial budaya tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Perubahan sosial budaya dapat terjadi karena ada penyebabnya. Kemungkinan perubahan terjadi karena adanya sesuatu yang baru dan sesuatu yang lama dianggap tidak berfungsi lagi. Selanjutnya ada penyebab dan faktor terjadinya perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya terbagi dua. Yang pertama ada perubahan dari dalam masyarakat, yang kedua ada perubahan dari luar masyarakat. Perubahan dari dalam masyarakat terbagi sebagai berikut. Yang pertama ada perubahan penduduk. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang dikarenakan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Contohnya pada perubahan penduduk dalam program transmigrasi dan urbanisasi. Yang kedua ada pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan akan menyebabkan perubahan sosial budaya. Contohnya pemberontakan G30 SPKI. Lalu ada peranan nilai yang diubah. Perubahan juga dapat disebabkan berubahnya peranan nilai di masyarakat, misalnya sosialisasi program keluarga berencana mampu untuk menghambat pertambahan penduduk. Yang keempat ada peranan tokoh karismatik. Tokoh karismatik adalah tokoh yang disegani, dihormati, dan diteladani oleh masyarakat, misalnya Soekarno. Yang kelima ada penemuan baru. Adanya penemuan baru dapat berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi yang mampu mempengaruhi dan membawa perubahan dalam masyarakat. Misalnya penemuan mobil. Selanjutnya ada perubahan dari luar masyarakat. Pengaruh dari luar masyarakat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh lingkungan alam. Pengaruh lingkungan alam sangat berpengaruh dalam terjadinya perubahan sosial budaya. Misalnya, tanah yang subur dapat berguna untuk lahan pertanian sehingga masyarakat di daerah tersebut memiliki usaha sebagai petani. Yang kedua, ada kebudayaan masyarakat lain. Kontak kebudayaan antar masyarakat lain mempunyai dampak yang positif dan negatif. Contohnya, kontak kebudayaan bangsa Indonesia dengan bangsa Barat. Yang ketiga ada peperangan. Peperangan akan menyebabkan pengaruh negatif terhadap sebuah aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, Perang Irak yang membawa derita dan trauma berkepanjangan bagi rakyat Irak. Selanjutnya ada faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama, timbulan kebudayaan dan penemuan baru. Yang kedua, ada perubahan jumlah penduduk. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk suatu daerah mengakibatkan perubahan struktur masyarakat terutama lembaga kemasyarakatannya. Yang ketiga, ada pertentangan atau konflik. Pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena kemajemukan
menyebabkan perubahan sosial. Yang keempat, ada terjadinya pemberontakan atau revolusi. Perubahan sosial budaya dapat bersumber dari luar masyarakat itu sendiri, diantaranya sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik di sekitar manusia, seperti bencana alam dan peperangan. Yang kelima, ada sistem terbuka lapisan masyarakat. Masyarakat dengan sistem lapisan yang terbuka cenderung lebih mudah mengalami perubahan daripada dengan sistem lapisan tertutup. Yang keenam, ada sifat menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Sikap masyarakat yang mau menghargai hasil karya orang lain akan membuat orang terdorong untuk melakukan penelitian. Dengan demikian itu, semua akan menghasilkan sebuah karya yang berguna bagi masyarakat. Yang ketujuh, ada sistem pendidikan formal yang maju. Kualitas pendidikan yang tinggi mampu mengubah pola pikir. Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih rasional dalam berpikir dan bertindak. Kan ada orientasi ke masa depan. Keinginan untuk memperoleh masa depan yang lebih baik akan mendorong perubahan sosial budaya masyarakat. Yang kesembilan, ada akulturasi. Akulturasi merupakan pertemuan dua kebudayaan dari bangsa yang berbeda dan saling mempengaruhi. Proses akulturasi berlangsung lama dan terus-menerus. Proses ini berkaitan pada perpaduan kebudayaan sehingga pola budaya semua akan berubah. Yang terakhir, ada asimilasi. Definisi asimilasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda secara berangsur-angsur berkembang sehingga memunculkan kebudayaan baru. Selanjutnya, ada faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Yang kedua, ada sikap masyarakat yang sangat tradisional. Yang ketiga, ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Keempat, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat. Yang kelima, ada rasa takut dengan adanya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Keenam, ada hubungan yang bersifat ideologis. Ketujuh, adat atau kebiasaan. Yang terakhir, ada prasangka terhadap hal-hal baru dan menilai bahwa hidup ini buruk, susah, dan tidak mungkin diperbaiki. Selanjutnya, ada dampak dari perubahan sosial budaya. Dampak ini dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah eratnya integrasi masyarakat. Hal ini bisa dirasakan dan bisa terjadi ketika memang masyarakat itu bisa menyikapinya dengan baik, sehingga tidak akan terjadinya konflik. Dampak positif yang kedua adalah kemajuan teknologi. Hampir semua orang sudah bisa memanfaatkan teknologi guna meningkatkan taraf kehidupan mereka. Poin yang ketiga adalah tingkat kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di poin kedua, bahwa teknologi membawa pengaruh besar bagi kehidupan seseorang, dan kita dapat menggunakannya untuk kebaikan produktivitas manusia. Dampak positif yang keempat adalah pola pikir yang lebih maju. Kalau saja dulu, mungkin masyarakat masih berpikiran primitif dan terisolir. Berkat modernisasi dan pengetahuan, mereka dapat berpikir lebih maju dan meninggalkan pemikiran-pemikiran yang lama. Poin yang kelima adalah perubahan nilai dan tata sikap. Terjadinya difusi dan inovasi dalam kebudayaan dapat merubah nilai dan sikap di dalam masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Poin keenam, menumbuhkan sikap menghargai waktu dan mau bekerja keras. Poin yang ketujuh, munculnya sistem pembagian kerja antara pria dan wanita sesuai dengan kemampuan mereka, dan semakin kecilnya tingkat diskriminasi terhadap wanita. Selanjutnya, dampak negatif perubahan sosial budaya. Dampak negatif yang pertama adalah munculnya perilaku hidup konsumtif. Kemampuan daya beli masyarakat yang semakin meningkat membuat para pengusaha memproduksi segala jenis barang kebutuhan. Nah, hal ini mengakibatkan adanya pola hidup konsumtif di dalam masyarakat.
Dampak negatif yang kedua adalah terjadinya ketertinggalan budaya. Ketertinggalan budaya ini biasanya disebut cultural lag, di mana merupakan suatu keadaan terjadinya unsur-unsur kebudayaan yang tertinggal di tengah kemajuan unsur-unsur kebudayaan yang lain. Hal ini biasanya terjadi karena masyarakat masih memiliki laju pertumbuhan budaya yang lambat. Poin yang ketiga adalah dekadensi moral. Apa itu dekadensi moral? Yaitu menurun atau merosotnya moral seseorang yang ditunjukkan dari perilakunya karena bertentangan dengan nilai dan norma di dalam masyarakat. Contohnya adalah pergaulan bebas. Poin yang keempat adalah sikap individualis. Semakin ke sini, persaingan hidup memang semakin ketat, sehingga nilai kemanusiaan semakin menurun. Budaya di Indonesia seperti gotong royong pun semakin tertinggal. Contoh saja, orang-orang yang hidup di perkotaan mungkin jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Poin yang kelima adalah kriminalitas. Perubahan sosial budaya juga bisa mengakibatkan kriminalitas. Faktornya ya seperti persaingan hidup yang semakin ketat dan juga perilaku konsumtif manusia yang tidak diimbangi dengan pemasukan yang ada dapat menimbulkan seseorang untuk berbuat nekat demi keinginannya tercapai. Poin yang keenam adalah gaya hidup. Gaya hidup masyarakat tertentu bisa saja dipengaruhi oleh globalisasi. Mereka mengikuti gaya hidup orang luar negeri yang mungkin saja dianggap tidak pantas di dalam negeri sendiri. Poin yang terakhir adalah kesenjangan sosial. Perubahan kebudayaan biasanya hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Dan biasanya orang tersebut adalah mereka yang memiliki taraf ekonomi yang lebih baik. Sekian pemaparan dari kelompok 8, selanjutnya dilanjutkan di WhatsApp group untuk sesi diskusi.